Selamat datang di Dialektika Bercerita. Oke, halo filsuf muda yang lagi menonton. Perkenalkan, nama aku Vigo yang akan memandu acara Dialektika Bercerita kali ini. Dan di sebelahku di sini ada. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Bilqis Sausan. Saya dari Filsafat Angkatan 2021. Di sini saya mewakili dari BKM KMF atau Keluarga Muslim Filsafat. Oke, selanjutnya di sini ada. Halo, aku Edo Utapea, aku angkatan 21. Aku mewakili BKM Christian of Philosophy. Oke, kita bisa lihat di sini ada teman-teman yang sangat-sangat concern dengan topik teologi dan filsafat sepertinya ya teman-teman. Nah, jadi hari ini kita pengen ngobrol dikit sih sebenarnya tentang apa hubungannya filsafat dan jadi ateis gitu. Mungkin sering kali ya. Mungkin bisa cerita pengalaman dulu. Waktu Bilqis pertama masuk filsafat sempat ditanya nggak? Nanti jadi ateis gak ya kalau kamu kuliah di filsafat gitu? Oke, mungkin dimulai dari cerita singkat aja nih teman-teman. Dulu pertama kali waktu ada pengumuman masuk atau lolos ke UGM tapi di filsafat, itu kan sempat dikasih tahu nih ke keluarga gitu kan, lewat grup keluarga. Alhamdulillah lolos ke UGM filsafat gitu. Terus langsung lah dari omku, pamanku yang di Jakarta itu langsung personal chat gitu kan, langsung ngejapri, tanya deh, ini beneran pilihan sendiri? Terus ini nggak ada yang maksa kan masuk filsafat? Karena kayak gitu. Ya udah aku jawab bla 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 gitu. Aku jawab bla 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 gitu. Terus kemudian dari omku ngasih pesan, oh ya udah belajar filsafat nggak apa-apa. Yang penting harus diimani dengan akidah yang kuat. Gitu. Langsung kayak yang wow, emang berarti yang sebegitu ya perspektif soal filsafat ini bagi orang-orang gitu, termasuk untuk keluarga aku sendiri gitu. Ya, oke, ini pertama dari Bilqis kayak gitu ya teman-teman. Pasti pertama saat kita diterima di keluarga, otomatis kita langsung ditanya, boleh filsafat asal jangan ateis. Nah itu imannya harus kuat. Nah kalau Romo Edo gimana? Kalau aku dari keluarga sendiri nggak muncul pertanyaan seperti itu. Alih-alih mempertanyakan apakah imanku bisa kuat, kebanyakan dari keluargaku bertanya setelah ini mau kerja apa gitu sih. Pragmatis ya. Iya. Berapa sih ya? Oke. Ini ada perbedaan mungkin ya dari latar belakangnya juga dan bagaimana keluarga masing-masing dari Edo dan Bilqis juga memandang teologi dan filsafat. Mungkin pertama aku mau tanya dulu nih. Tadi kita udah cerita sedikit soal motivasi teman-teman masuk di filsafat UGM. Kemudian apa yang buat teman-teman masuk ke BKM Crispy dan masuk ke KMF? Mengingat sebenarnya kalau di filsafat itu kita punya banyak wadah untuk belajar gitu loh. Banyak sumber, pengen belajar di filsafat aja mungkin di Kogito, pengen belajar jurnalistik di Pijar, tapi kenapa pengen masuk ke sesuatu yang lebih teologi? Mungkin dari Edo dulu, saya ceritanya. Oke, buatku pribadi terlepas dari apakah secara komitmen aku mengimani agamaku dengan baik, menurutku mempelajari teologi itu sangat menarik sekali gitu. Dari situ aku berangkat bahwa aku harus menemukan tempat untuk untuk memperbanyak waktu untuk membicarakan itu gitu. Makanya aku bergabung di BKM Crispy gitu. Oke, kalau Bilqis sendiri kenapa memutuskan bergabung di KMF? Sebenarnya simple sih dulu masuk ke KMF itu karena ingin masuk ke circle yang teman-teman masih concern ke agama gitu, di tengah teman-teman yang memang belajar filsafat secara general gitu. Jadi kira-kira yang emang mereka tuh mau mengimbangi belajar filsafat dengan belajar agama gitu. Jadi nggak yang terus pure kita cuma filsafat tapi lepas dari agama kita yang kemudian nanti bisa muncul ke menuju ke stereotip tadi tentang ateis itu. Nah makanya terus backingannya itu kita belajar atau kita masuk di KMF itu tadi. Oke, aku mengerti akhirnya teman-teman memutuskan untuk masuk ke dalam itu gara-gara memang ingin menekuni juga ilmu teologi sekaligus belajar filsafat. Nah, mungkin tanggapan ke teman-teman dulu, kayak di negara kita yang mungkin mayoritasnya memang beragama kayak gitu ya, kan ateisme itu menjadi negatif, padahal di belahan dunia lain sebenarnya mungkin ateisme itu tidak negatif. Tidak ada ateisme mengajarkan untuk membunuh, tidak, itu kejahatan kan. Nah mungkin pandangan teman-teman soal ateisme tuh gimana sih sebenarnya? Mungkin dari Bilqis dulu. Ya mungkin kenapa kok di negara kita Indonesia ini ateisme menjadi suatu hal yang
buruk atau mungkin melanggar hak atau kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ya mungkin karena bertentangan dengan sila pertama tentunya ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia itu mengimani adanya Tuhan gitu. Secara tidak langsung melalui ideologi Pancasila kan Indonesia percaya bahwa adanya Tuhan. Dan ketika warga negara itu nggak percaya dengan adanya Tuhan, otomatis kan sudah bersinggungan itu dengan negara sendiri gitu. Nah makanya kemudian ateis ini di masyarakat Indonesia stereotipnya kurang baik gitu. Seperti itu. Kalau Romi itu Kalau aku melihat kenapa ateisme ini dipandang secara lebih menyeramkan dibanding orang-orang barat adalah karena agama yang mendominasi di Indonesia ini adalah agama yang dulu sangat tekun dalam tanda kutip berperang melawan ateisme gitu. Di mula-mula agama Kristen misalnya dan Islam itu bahkan zaman dulu filsafat Aristotelianisme itu sangat dijauhi oleh teolog-teolog tertentu. Di dalam agama Islam juga ada, saya kira di Kristen juga ada, seperti Tertullian itu amat menyarankan untuk jauhi filsafat Aristoteles gitu. Nah, kalau di barat sendiri aku kira menurut pandanganku ateisme itu adalah pilihan yang senilai dengan agama-agama lain gitu. Jadi mayoritas dari ide beragama di Indonesia hari ini adalah agama yang zaman dulu culture-nya sangat memerangi ateisme begitu. dan akhirnya yang aku tangkap juga adalah saat kita melihat ateisme itu hanya sebelah mata melalui nilainya, padahal saat kita ngomongin ateisme, Islam, Kristen, Hindu, Buddha sebagai suatu belief gitu kan, itu satu hal yang setara gitu loh. Dan mungkin bisa juga kita mainkan dengan spiritual kepercayaan beliefnya di sana, secular belief, moral belief. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya bukan sesuatu yang ingin menjatuhkan atau merusak seperti itu. Nah teman-teman pernah nggak kita di filsafat ini mungkin pertama-tama akan belajar skeptisisme gitu, yang mana adalah satu permulaan berpikir meragukan segala sesuatu. Kita semua pernah mengalami belajar René Descartes gitu kan, dan bagaimana teman-teman akhirnya bisa berhenti meragukan tentang semuanya gitu saat teman-teman memilih untuk aku percaya dengan teologi, aku percaya dengan belief tertentu, aku tidak meragukan lagi. Karena mungkin awal mula dari ateisme itu atau kepercayaan pola gaya hidup sekuler adalah ketidakpercayaan dan meragukan segalanya gitu. Mungkin jawab simpelnya aja melalui pengalaman sehari-hari itu boleh banget. Dari Edo dulu boleh? Oke, aku secara pribadi tidak melihat bahwa aku harus memegang suatu tradisi teologi tertentu. Aku tidak menganggap bahwa teologi tertentu itu mapan sampai mapan dalam artian akan selalu relevan di zaman manapun. Saya tidak berada pada posisi itu. Saya akan selalu membuka kemungkinan untuk teologi-teologi itu untuk beradaptasi terhadap segala yang bisa mungkin terjadi di masa depan gitu, fenomena apapun gitu. Oke, kalau Wilky sendiri? Jadi sebenarnya kalau kita berangkat dari keraguan untuk bisa sampai pada mungkin pemahaman akan keimanan kita, itu mungkin suatu hal yang memang sudah benar gitu. Ketika kita meragukan sesuatu, itu justru di situ akan timbul pertanyaan yang bisa memperkuat iman kita. Apabila kita memang dengan bertanggung jawab untuk bisa sampai pada pengetahuan tentang keimanan kita itu tadi. Jadi ketika kemudian dipahami bahwa kemarin kebetulan saya ambil filsafat komunikasinya Bu Widya, itu ada pembahasan tentang Jasper, itu bilang di komunikasi eksistensialisnya itu tuh di situ disebutkan bahwa sebenarnya itu tidak ada konseptualisasi dari apapun itu yang bisa menggambarkan eksistensi sesuatu. Jadi ketika Tuhan ataupun ketika sesuatu yang transenden itu dikonseptualisasikan, itu tidak ada yang bisa menjelaskan sampai kepada eksistensinya itu. Jadi ketika kemudian kita meragukan tentang konseptualisasi itu, nah kita akan mencapai pada pemahaman kita sendiri tentang eksistensi Tuhan itu sendiri. Aku nangkap ya soal potensi menangkap aktualisasi baru dalam proses keraguan, dan justru
saat kita meragukan sesuatu, tidak niscaya kita harus memilih untuk menjadi ateis gitu. Justru kita bisa menaruh benih di mana-mana untuk mengembangkan kepercayaan kita melalui manusia ataupun sesuatu yang transenden gitu. Aku punya pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan ya sama orang-orang kelompok ateis, dan ini perdebatan seluruh belief banget. Kalau Tuhan memang ada, ya, kenapa masih ada kejahatan? Nah, ini cukup fenomenal lah debat ini gitu lah. Jadi argumennya nanti akan terpecah, ada yang ateis, ada yang agnostik, ada yang tetap Islam, Kristen. Menurut teman-teman, kalau ada Tuhan gitu ya, kenapa harus ada kejahatan? Kenapa harus masih ada kemiskinan? Kenapa harus masih ada kesusahan? Kenapa nggak semua orang senang aja ya? Gitu. Menurut teman-teman gimana? Oke, mungkin aku dulu ya. Jadi kenapa kok kemudian masih ada sesuatu yang kita pandang sebagai negatif gitu ya, ketika ada Tuhan nih dengan persifatannya yang maha itu, maha baik, maha kuasa sama segala-galanya, kenapa kok masih ada yang gak enak itu di dunia ini? Ya mungkin karena di situ Tuhan ingin menunjukkan yang baik. Karena kita paham sendiri ya, mungkin nanti teman-teman filsuf muda belajar kalau ketika ada sesuatu yang baik, pasti ada sesuatu yang buruk. Pasti ada perlawanan antara keduanya gitu. Jadi ketika kita ingin menangkap sesuatu yang baik, tentu harus ada yang diciptakan berupa sesuatu yang kita anggap buruk gitu. Sesuatu yang kita anggap berlawanan dari apa yang kita rasakan baik. Jadi mungkin kenapa Tuhan itu menciptakan hal-hal yang kita anggap itu tidak enak, kita anggap itu negatif ya, karena Tuhan ingin memunculkan kesadaran kita terhadap hal-hal yang baik itu. Jadi mungkin kalau dalam Islam dan mungkin agama-agama lain atau kepercayaan lain itu, ketika kita mendapatkan suatu kebahagiaan, itu disitulah ketika kita bisa merasakan syukur dan bisa menangkap atau merasakan hadirnya Tuhan di situ. Jadi dengan adanya nikmat, ada kenikmatan dan ada ketidaknikmatan, itu menjadikan kita lebih bisa mencapai atau merasakan hadirnya Tuhan gitu dalam kehidupan kita. Ada istilah khususnya nggak dalam Islam itu terkait menerima takdir itu? Lebih ke meningkatkan syukur itu tadi sih. Jadi kalau ketika dengan bersyukur atas kenikmatan itu, jadi meningkatkan keimanan kita gitu kalau dalam Islam. Oke. Kalau Edu gimana? Wah, ini pertanyaan yang amat sukar untuk dijawab oleh siapapun saya kira. Tapi menurut saya tidak akan melibatkan pandangan teologis tertentu ya. Tapi ini pemahaman saya bahwa pemikiran teologis yang saya pegang adalah bahwa manusia itu adalah creature yang diberkahi oleh pencipta sebagai creature yang satu-satunya memiliki kehendak untuk bebas gitu. Tapi kehendak bebas ini memiliki konsekuensi, yaitu kebebasan itu sendiri. Manusia tidak akan mungkin bisa menciptakan suatu rumusan-rumusan etis yang selalu baik. Itu konsekuensi dari kebebasan manusia. Jadi saya kira justru ketuhanan yang saya pegang adalah suatu respons atas kebebasan manusia itu sendiri, yaitu Tuhan hadir kepada dunia ini untuk sama-sama menghancurkan apa yang disebabkan oleh kehendak bebas manusia itu, yaitu pride itu tadi. Oke. Aku nangkap. Kemudian kalau dari selanjutnya itu, seandainya aku ada di kubu ateis, aku akan ngomong gini lagi sekarang. Berarti sejak awal sebenarnya Tuhan sudah menciptakan manusia dengan dosa, atau Tuhan menyematkan dosa pada manusia. Artinya kan, kayak kalau dipikir-pikir, wah, kalau emang ini semua terjadi, taruhlah memang ada kenikmatan, taruhlah memang ada pride dalam manusia. Tapi yang lebih utama lagi, Tuhan mau ada dosa di manusia. Kalau menurut teman-teman, sejauh ini apa yang perlu kita pegang untuk memahami hal itu gitu loh? Karena ini betul menjadi tantangan seorang ateis gitu, dan ini ilmu gitu loh. Benar. Siapa dulu nih? Boleh, ada dulu. Oke. Saya tidak akan memberikan satu jawaban yang bisa dipegang oleh semua orang, tapi ini pendapat saya. Agama itu menurut saya adalah suatu prinsip yang tidak semua orang itu akan cocok, saya kira. Agama adalah salah satu jalan untuk mengetahui Tuhan yang amat absolut itu. Tuhan hanya bisa diketahui dengan fragmen-fragmennya saja, tidak bisa secara absolut gitu. Untuk pertanyaan apakah
Tuhan sudah mengarahkan manusia untuk berbuat jahat dan segala macam dengan pride atau apapun, saya kira itu perdebatan yang lain, sama sekali lain. Saya tidak bisa menjawab di sini, tapi itu dalam dialog-dialog teologis Kristen secara khusus mungkin itu ada orang-orang yang menggeluti itu secara serius. Ya. Ya. Kalau Bilqis gimana memandang itu? Apakah sebenarnya kita kan udah ditentukan nasib gitu, lalu adakah yang mungkin ditentukan nasibnya untuk jahat aja seumur hidup gitu oleh Tuhan? Oke, jadi mungkin dari perspektif Islam yang saya pahami ya, sebenarnya kalau dari Islam kan manusia itu dilahirkan suci, maksudnya dia tuh terlepas dari beban apapun, terlepas dari kewajiban apapun gitu. Cuman itu tadi, kemudian setelah dia berinjak dewasa itu, Tuhan memberikan kebebasan, itu tadi, kebebasan kepada kita untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip etis yang akan kita lakukan, yang akan kita jalani untuk kehidupan kita. Apakah kita memilih jalan yang kemudian dianggap baik, atau kemudian kita melakukan hal-hal atau prinsip etis yang menurut kita baik tapi menurut orang lain itu tidak baik gitu. Nah itulah di situ kemudian Tuhan memberikan pilihan, kebebasan atau pilihan itu tadi kepada kita manusia untuk memilih jalan kita gitu. Memilih jalan kita mau kepada yang baik itu tadi atau yang buruk gitu. Seperti itu sih. Oke. Ya aku kira mungkin memang akan banyak perdebatan ya. Justru itu akan menarik kalau teman-teman nanti akan bergabung untuk berdiskusi terkait dengan ini tanpa harus dengan tendensi menyalah-nyalahi gitu. Karena di dalam filsafat aku rasa teman-teman juga sepakat ya kalau kita harus perlu adanya toleransi, bahkan kita bisa menoleransi yang intoleran juga gitu loh. Dengan itu kita bisa melampaui lah satu standar dasar soal baik buruk gitu loh. Nah itu sesuatu diskursus yang menarik. Kalau cuma bahas ateisme kayaknya udah banyak ya yang stereotipin kita ateisme. Toh juga ujung-ujungnya bukan itu segalanya. Betul. Kayak gitu. Itu adalah stereotip yang udah sangat usang. Itu saya kira di zaman filsafat religius dari Aristoteles saya kira itu. Dan untuk menanggapi itu saya kira aku bilang kayak gini, Aristoteles sudah jauh kita tinggalkan di hari ini dalam konteks filsafat gitu. Bahkan mungkin kalau dia di sudut pandang Islam kan dulu ada Al-Ghazali ya dengan kritiknya terhadap filsafat tahafut at-falasifah, kemudian dikritik lagi Ibnu Rushd dengan tahafut at-tahafut, itu sampai sekarang pun masih bisa untuk diperbincangkan gitu. Jadi kalau menurutku perbincangan tentang agama, ateisme di filsafat itu sesuatu yang klasik tapi terus diolah sehingga jadi menarik gitu dari tahun ke tahun. Oke, mungkin itu aja dulu filsuf muda. Untuk ini, teman-teman apakah ada penutup sekaligus juga yang memperkenalkan join ke Crispy dan join ke KMF? Ini boleh Bilqis dulu. Oke, buat teman-teman filsuf muda semuanya, jangan ragu, jangan takut untuk bergabung bersama kami di Filsafat. Nah, terus juga jangan lupa buat teman-teman yang mau bergabung dengan kami di BKM KMF atau Keluarga Muslim Filsafat, boleh banget ya. Nanti kalau udah masuk ke Filsafat bisa langsung join ke KMF. Aku punya pertanyaan, kalau orang Kristen boleh masuk KMF gak? Sebenarnya itu kalau di KMF semua mahasiswa Muslim di Filsafat itu anggota KMF. Cuma ada anggota aktif sama anggota pasif gitu. Jadi kalau misalkan disebut bisa masuk atau enggak, ya bisa-bisa aja karena di sini tuh kami konsepnya tuh keluarga yang ada concern buat belajar sisi filsafat tapi Islami. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang Kristiani mau belajar soal filsafat dari genre Islam itu mungkin bisa dikomunikasikan lagi untuk kita combinekan di Crispy KMF. Itu mungkin nanti akan menarik kalau kita punya kegiatan-kegiatan soal filsafat teologi ini. Iya, sangat menarik. Collab. Mungkin kalau Edo gimana? Oke, aku mewakili Crispy di sini, jadi aku harus jelasin apa itu Crispy. Crispy itu adalah sama kayak PKM yang BKM Kristen di fakultas luar itu ada ibadah dan segala macam, tapi kami tidak akan membiarkan kegiatan kami hanya jatuh pada kegiatan ibadah saja karena ini bukan gereja gitu. BKM kami ini. Jadi kita tahun ini setidaknya kami sudah merencanakan sejumlah kegiatan yang akan kita geluti bersama. Kita bisa menulis bersama di sana gitu. Untuk pertanyaan yang sama yang Vigo ajukan tadi kepada Bilqis, apakah orang-orang di luar Kristen itu bisa bergabung? Untuk Crispy bisa saja.
Paskah tahun lalu itu panitianya beberapa adalah teman-teman dari Muslim gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu dari Crispy dan KMF. Kita harap juga teman-teman mau gitu untuk bergabung dalam diskusi terkait teologi dan filsafat ketuhanan secara lebih jauh, dan kita juga perlu kayaknya buka nggak cuma Kristen dan Islam gitu. Iya. Kita perlu buat agama Tao. Kita harus buat agama Yahudi. Semua kita pelajari aja. Iya, benar. Atau mungkin syukur-syukur kita bisa buat Yang satu netral aja iya gitu BKM ya. agama gitu, nanti ada divisi Kristen Islam apa gitu. Iya, benar-benar. Jadi lebih ke organisasinya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di Dialektika Bercerita selanjutnya. Sampai jumpa. Makasih.